Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, apa kabar? Semoga hari ini sehat semua ya. Hari ini kita akan lanjutkan mempelajari kita di matematika. Kali ini kita masuk ke dalam bab baru, yaitu bab 5 dalam statistika. Statistika kali ini kita akan mempelajari dalam bagian yang pertama, yaitu membaca dan menafsirkan data. Simak dengan baik ya, agar pemahaman kita hari ini bisa sempurna. Apa yang akan kita dapatkan pada hari ini? Dengan mempelajari statistika pada bagian pertama kali ini, diharapkan Ananda bisa menjelaskan data diri peserta didik dan lingkungannya dengan membaca dan menafsirkan data. Nah, statistika dalam kehidupan sehari-hari itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Agar data yang terkumpul bisa disajikan dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan juga dipahami. Statistika biasanya digunakan untuk membaca banyak siswa di suatu kota, menganalisis skor hasil ujian, atau mungkin untuk melihat banyak siswa lulus ujian sekolah. Ananda, membaca dan menafsirkan data adalah sesuatu hal yang berbeda. Jika membaca data dalam bentuk tabel, itu artinya menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel. Sedangkan menafsir sebuah data dalam bentuk tabel adalah menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Sehingga kita bisa menafsirkan sesuai dengan pemahaman kita sendiri. Nah, lalu bagaimana cara membaca dan menafsirkan? Sekarang perhatikan soal berikut. Di suatu kelas terdapat 33 siswa yang mengikuti ujian matematika. Dari data yang diperoleh, nilai dari 33 siswa tersebut sebagai berikut. Nah, ini adalah nilai-nilainya. Nah, jika disajikan dalam bentuk tabel, maka skornya menjadi seperti ini. Terdapat nilai hasil ujian, turus, ini merupakan simbol ya untuk menunjukkan jumlahnya dalam bentuk simbol, dan frekuensi dalam bentuk angkanya. Untuk membaca data, kita dapat menggunakan format berikut. Siswa yang mendapat nilai titik-titik ada titik-titik. Nomor yang pertama, siswa yang mendapatkan nilai 50 ada 1 orang. Siswa yang mendapat nilai 55 ada 2 orang. Siswa yang mendapat nilai 60 ada 2 orang. Siswa yang mendapat nilai 65 ada 3 orang. Siswa yang mendapat nilai 70 ada 4 orang. Siswa yang mendapat nilai 75 ada 4 orang. Siswa yang mendapat nilai 80 ada 4 orang. Siswa yang mendapat nilai 85 ada 6 orang. Siswa yang mendapat nilai 90 ada 3 orang. Siswa yang mendapat nilai 95 ada 2 orang. Dan siswa yang mendapat nilai 100 ada 2 orang. Nah, itulah cara membaca data nilai hasil ujian matematika dalam bentuk tabel. Nah, jika ada pertanyaan, siswa yang mendapat nilai di bawah 70 ada berapa orang? Maka jawabannya ada 8 orang. Lalu, jika ada pertanyaan, siswa yang mendapat nilai di atas 50 ada berapa orang? Jawabannya adalah 32 orang. Lalu jika ada pertanyaan, berapa orang siswa yang mendapat nilai antara 60 dan 80? Maka jawabannya 11 orang. Ingat ya, 60 dan 80-nya tidak masuk. Selanjutnya, kita bisa menafsirkan data atau menuliskan informasi yang tidak tertulis dalam tabel, yaitu nilai 85 merupakan nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa. Lalu, nilai 50 merupakan nilai yang paling sedikit diperoleh oleh siswa. Nah, kita bisa juga menambahkan informasi lain yang mungkin kita dapatkan.
Nah, inilah bentuk tulisan dari membaca data yang tadi sudah kita baca. Jadi nanti Ananda bisa menuliskannya seperti ini. Ingat caranya, siswa yang mendapat nilai titik-titik ada titik-titik orang. Nah, kemudian nanti setelah dibaca kemudian ditafsirkan. Nah, penafsiran ini nih sesuai dengan pemahaman Ananda ya. Jadi tidak harus seperti ini. Bisa lebih banyak jika Ananda mendapatkan informasi yang lebih banyak. Alhamdulillah, sampai sini materi kita sudah selesai. Itu artinya waktunya kita untuk latihan agar pemahaman kita semakin sempurna. Nah, latihan hari ini silakan Ananda membaca dan menafsirkan nilai hasil ujian matematika siswa berikut. Nah, di sini Ananda silahkan menggunakan cara yang sudah Ustazah contohkan tadi ya. Jika masih belum paham, jangan lupa dan jangan bosan untuk terus mengulang materi-materinya. Semangat mengerjakan! Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta,